dan dia melirik ke arah jendela. Dan di sana si Ardi melihat ada bayangan sosok wanita yang berdiri di sebelah jendelanya. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ahmad Rotib Jalani di channel BH Bincang Horor. Untuk kalian, terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih banyak ditonton lagi ya. Nah oke, ketemu lagi di minggu berikutnya, yang dimana aku bakalan bawain cerita horor yang aku dapat dari internet. Ini kayaknya sebuah karangan aja, nggak cerita nyata, tapi ini mungkin bisa mengobati kalian tentang cerita-cerita horor lagi ya. Karena akhir-akhir ini emang jarang banget aku dapat cerita horor dari temen, karena mungkin terbatas gitu ya ceritanya, nggak setiap aku mau ceritain ada gitu ceritanya. Jadi untuk kalian teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kalau misalkan ada cerita horor, kalian boleh kirim ke Instagram aku, boleh di DM, nanti aku sertakan nama Instagram aku. Nah oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya kalian pernah gak sih nginep di hotel tapi hotelnya itu terkenal dengan keangkeran? Kayak misalkan ada banyak kejadian horor gitu di hotel tersebut. Kalian pernah ngalamin gak? Karena di sini aku bakalan ceritain tentang hotel angker yang ada di tepi kota, dan bakalan ada gangguan seram serta kejadian horor yang dialami oleh orang-orang yang menginap di hotel tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi ceritanya di tepi kota itu tuh ada hotel, yang dimana hotel tersebut memiliki kamar yang diisukan kalau kamar tersebut itu angker gitu. Jadi kamar tersebut itu kayak udah banyak yang menginap dan mengalami kejadian horor di kamar tersebut. Jadi hotelnya itu kayak yang angkernya itu justru di satu kamar aja gitu loh. Jadi nggak seluruh hotel itu terkenal angker gitu. Jadi cuma satu kamar yang ada di hotel tersebut yang dikabarkan ada sosok yang menjaga gitu loh. Dan di hotel tersebut yang tadi ya, yang angker itu tuh ada di kamar bernomorkan 13. Ya, bernomorkan 13. Jadi di kamar nomor 13 ini itu tuh terkenal sama sosok yang bergaun putih serta lirihan gitu loh, lirihan suara. Jadi banyak banget gangguan di kamar 13 ini. Sedangkan di kamar lain itu kayak normal-normal aja gitu, nggak ada gangguan sama sekali. Bahkan orang-orang kalau yang sudah tahu nih tentang hotel tersebut, tuh mereka bakalan menolak untuk disuruh ke kamar 13. Mereka bakalan memilih nomor lain dibanding harus menginap di kamar 13 ini. Ya karena kalau mereka tahu gitu ya sama cerita hotel ini, ya siapa yang mau gitu loh ninggalin di tempat kamar yang angker. Jadi banyak banget nih orang yang menginap di situ tuh udah tahu gitu. Jadi mereka enggan untuk menginap di kamar yang nomornya 13 ini. Nah oke, jadi kita flashback dulu ke masa lalu, dimana ternyata kamar ini tuh ada kisahnya gitu loh. Kenapa sih kamar 13 ini terkenal angker? Jadi ada kisahnya pada dulu banget ya. Ini kayak cerita dari orang-orang yang tahu gitu tentang cerita hotel ini. Jadi dulu banget di kamar nomor 13 ini, dulunya itu ada seorang gadis yang bernama Clara. Dan dia mengakhiri hidupnya dikarenakan si Clara ini itu patah hati. Jadi dia mengakhiri hidupnya di kamar 13 tersebut. Nah, jadi semenjak kejadian tersebut, kamar 13 ini dikabarkan angker karena ada banyak petugas hotel yang sering mendapatkan gangguan dari wanita bergaun putih. Yang terkadang gangguannya itu nggak cuman kayak penampakan si gaun berwarna putih ini aja, tapi terkadang ada bau melati atau lirihan seorang wanita yang kayak merintih kesakitan atau apalah gitu ya. Banyak banget pokoknya gangguannya di kamar nomor 13 ini. Banyak petugas hotel yang memberikan kesaksiannya gitu loh kalau pernah diganggu oleh sosok penunggu yang ada di kamar 13 ini. Pokoknya setelah kejadian bunuh dirinya si Clara ini, di kamar 13 itu emang udah angker banget. Jadi udah nggak ada orang yang mau menginap di nomor 13 karena udah terkenal angker banget gitu loh. Nah, karena ada kasus pembunuhan di hotel tersebut, nah jadi pihak hotel ini melakukan renovasi besar-besaran untuk kayak mengubah hal mistis yang ada di hotel ini.
Jadi supaya hotel itu nggak terlihat seram gitu loh. Pokoknya semuanya dirubah dari kamar 1 sampai kamar terakhir gitu ya. Nah kamar 13 ini juga pokoknya direnov banget lah ya. Cuman kayak nggak bisa ngilangin hal mistis yang ada di kamar 13 ini. Walaupun kayak catnya udah berubah, pintunya berubah, semuanya berubah gitu ya. Tapi nggak bisa ngurangin hal mistis dalam kamar ini katanya. Karena hawanya emang beda aja gitu kan. Aja aku kegedean. Nah kembali ke masa sekarang. Jadi pada suatu malam, itu tuh ada seorang pemuda yang memberanikan diri untuk menginap di kamar nomor 13 ini. Beliau bernama Ardi, seorang penulis cerita-cerita horor atau kayak orang yang suka banget lah sama hal-hal mistis gitu ya. Beliau ini nekat kayak untuk membuktikan gitu loh, kalau misalkan di kamar 13 ini memang ada penunggunya. Jadi si Ardi ini itu tuh kayak sengaja untuk menginap di hotel ini dan memilih kamar nomor 13. Walaupun katanya para petugas lainnya itu menawarkan kayak untuk tidak menginap di kamar hotel di kamar 13 ini gitu loh, karena ya tahu sendiri gitu ya kalau misalkan kamar 13 ini terkenal sama si wanita bergaun putih itu. Justru tapi si Ardi ini malah pengen ya dinampakin gitu, malahan dia pengen membuktikan gitu ya kalau misalkan kamar 13 ini memang ada penunggunya. Nah si Ardi ini juga tak lupa untuk membawa kameranya untuk merekam kejadian yang bakalan terjadi gitu di kamar 13 ini. Si Ardi malah berharap untuk didatengin sama sosok makhluk wanita bergaun putih ini. Jadi dia emang sengaja bawa kamera buat ya merekam kejadian-kejadian aneh lah gitu ya. Nah terus si Ardi ini pada malam itu dia nungguin banget kejadian-kejadian yang ia harapkan gitu loh. Jadi si Ardi ini duduk di ranjang nih untuk menunggu kejadian apa yang dia inginkan gitu, kayak kejadian horor gitu ya. Dia duduk di ranjang menunggu kejadian itu terjadi gitu. Menunggu kejadian horor tersebut terjadi pada dirinya. Nah dia menunggu sampai jam 12 malam dan di situ suasananya semakin sunyi, pokoknya senyap. Padahal pada saat itu kata si Ardi itu di kamar hotel itu tuh kayak banyak banget gitu loh yang mengisi. Kayak cuma ada 3-4 kamar aja yang kosong, sisanya ada yang mengisi gitu loh. Tapi yang Ardi rasakan, hotel itu tuh sunyi, kayak nggak ada kayak nggak ada pokoknya kayak nggak ada kehidupan gitu loh di kamar hotel itu, kayak senyap gitu, sunyi, nggak ada suara sama sekali. Nah tiba-tiba pada saat jam 12 itu, di saat si Ardi menunggu kejadian yang dia inginkan, pintu kamarnya tiba-tiba ada yang ngebuka. Dan di situ nggak ada orang. Ngeliat itu, si Ardi nggak ketakutan, dia malah kesenangan dan dia ngambil kameranya untuk dinyalakan untuk merekam kejadian tersebut. Si Ardi menyimpan kamera itu di atas meja. Nah, pada saat si Ardi ini menyalakan kameranya, terdengar ada suara wanita merintih kesakitan. Dan si Ardi ini bukannya takut ya, dia malah mencari sumber suara itu. Cuman dia nggak menemukan sumber suara tersebut. Tapi si Ardi merasa kalau di kamarnya itu dia tuh sedang diawasi gitu loh. Dan dia melirik ke arah jendela. Dan di sana si Ardi melihat ada bayangan sosok wanita yang berdiri di sebelah jendelanya. Kayak bayangannya kelihatan loh gitu, maksudnya dari si gorden putih itu. Pas si Ardi buka gordennya, betapa terkejutnya si Ardi melihat ada sosok wanita berdiri memakai gaun putih. Itu adalah sosok wanita yang si Ardi cari. Di situ si Ardi sebenarnya takut melihat wajahnya yang pucat dan kayak punya tatapan dingin gitu loh ke si Ardi ini. Cuman di situ si Ardi memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Si Ardi bertanya kayak gini, "Siapakah kamu? Dan kenapa kamu bisa menjadi seperti ini?" Cuman si sosok tersebut malah diam dan menatap si Ardi dengan tajam. Sampai di situ si Ardi merasa sesak napas dan dia seolah kayak gak bisa bernapas gitu loh. Nah di saat si Ardi ini merasa sesak napas, gak bisa bernapas gitu ya, si sosok ini malah menghilang. Dan di situ si Ardi merasa lega karena sesak napasnya hilang juga gitu loh. Nah di situ si Ardi merasa ketakutan dan dia mau stop untuk melanjutkan penelusuran di kamar nomor 13 ini. Akhirnya dia pergi dan dia lupa akan kameranya. Jadi pada saat itu si Ardi meninggalkan kamar nomor 13 ini dengan kameranya yang masih menyala di kamar. Pokoknya saking takutnya si Ardi ini
cepat-cepat untuk keluar dari kamar tersebut tanpa memperdulikan apapun sampai dia lupa juga dengan kameranya yang masih menyala. Nah, sampai keesokan harinya para petugas hotel ini seperti biasalah melakukan pekerjaannya untuk membersihkan kamar yang telah terpakai. Nah, pada saat membersihkan kamar di nomor 13 ini, mereka melihat ada kamera yang dalam keadaan sudah mati ya karena baterainya juga sudah habis. Cuman pas mereka pasang baterai yang baru, mereka terkejut dengan isi rekaman tersebut. Mereka melihat ada sosok wanita bergaun putih yang sedang berdiri di depan jendela dalam keadaan mukanya pucat gitu loh. Dan mereka percaya kalau itu adalah sosok penunggu di kamar nomor 13 ini yang didesas-desuskan sama para pengunjung hotel yang melihat kejadian langsung gitu loh. Mereka percaya kalau ini adalah sosok yang menunggu kamar nomor 13 ini. Nah, pada saat mereka melihat video ini, tiba-tiba ada suara lirihan lagi dari sosok wanita ini yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pokoknya merinding banget pada saat itu sampai akhirnya para petugas hotel ini keluar meninggalkan kamar nomor 13 ini. Nah, karena kejadian hal itu, jadi kamar nomor 13 ini tuh makin terkenal angker dan tidak ada yang mau menginap di kamar nomor 13 ini. Sampai akhirnya kamar nomor 13 ini itu dibiarkan kosong dan kita tidak tahu fakta nyata dari kamar nomor 13 ini. Pokoknya kamar 13 ini dibiarkan kosong dengan misteri yang belum terungkap lah ya. Nah, di cerita ini kita diingatkan untuk tetap berhati-hati dan jangan meremehkan apa yang sudah dipercaya sama orang-orang yang mempercayai hal tersebut. Dan kita harus berhati-hati sama rasa penasaran kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk malam ini. Nanti kita lanjut di minggu depan. Tinggal misteri dunia lagi ya. Karena ini adalah cerita horor, jadi minggu depannya kita misteri dunia lagi. Nah oke, aku pamit sampai sini. Jangan lupa aku ingetin lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalian kirim video ini ke teman-teman kalian atau share ke teman-teman kalian supaya lebih baik ditonton lagi teman-teman. Aku minta bantuannya untuk naikin viewers aku, karena sekarang akhir-akhir ini tuh viewersnya turun kayak 11, 12 atau kayak bahkan 3 penonton aja gitu loh. Jadi aku minta sama kalian untuk share video ini supaya lebih banyak ditonton lagi dan aku lebih semangat lagi untuk bikin kontennya gitu loh. Kalau misalkan video ini tembus di 100 ke atas, aku janji aku bakalan bikin konten 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Oke, segitu aja and see you, bye bye.